Atau perawat? Waduh, berat. Pilihan berat. Pilihan yang berat, Pak. Oke, cuma milih aja kok. Sekarang ya karena dia manahkan Kuliah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Lilo di acara Teras Teman Ramadan Asyik. Dan seperti biasa, kita menghadirkan tamu dan kita akan berbincang-bincang hangat dan juga ngobrol-ngobrol seputar kehidupan narasumber. Dan juga untuk sahabat Al-Qudwa, ini merupakan persembahan dari Yayasan Islam Qudwatul Ummah. Yang paling penting adalah Anda jangan lupa untuk like, share, komen, atau juga subscribe. Oke? Langsung aja kita ngobrol sama narasumber kita. Ada Kak Hibal. Assalamualaikum Kak Hibal. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah Oke. sehat. Sebelum ngobrol lebih panjang ya, Iya. lebih hangat lagi, kita kenal dulu sedikit ya. Hibal berarti nama aslinya? Hibatullah Fahri Jamil. Oke, dipanggil Hibal. Panggil Hibal. Sebenarnya Pak, panggilan nama tuh udah ganti-ganti Pak. Oke. Mau dijelasin nggak nih Pak? Penting nggak penting deh, nggak apa-apa. Oh bener. Oke. Ya, Kenapa? dulu tuh kan kalau dari orang tua buat panggilan tuh Hifal. Hifal? Hifal. Pakai V. Iya, Hibatullah Fahri Jamil Hi-nya. Oh, Hibatullah, Fa-nya Fahri, L-nya Jamil. disingkat. Iya. Terus masih inget juga momen pas dipanggil Hibal pertama kali itu sama Bu Rusmi. Kenapa dikatakan seperti itu? Kurang tahu Pak, saya juga Hibal waktu pas SD di Al-Qudwa. Kalau dari guru-guru yang lain kayak Pak Sugeng, Bu Mul gitu manggilnya Hifal. Tapi pas pertama kali masih inget sama Bu Rusmi panggilnya Hibal. Sampai sekarang jadi Hibal. Jadi momentum berarti. Jadi momen kenangan banget Pak. Tapi nggak apa-apa ya? Iya, Nggak ada nggak apa-apa masalah. dong Pak. Iya. Hari belakangan ini aktivitas apa nih? Sibuk apa? Ya alhamdulillah sekarang masih mahasiswa Pak ya. Mahasiswa kuliah di Universitas Paletehan. dan jurusan Ilmu keperawatan. ilmu keperawatan. Selain kuliah, aktivitas lainnya apa? Aktivitas alhamdulillah diamanahi buat menjadi ketua LDK Pak, di kampus. Ketua LDK di kampus, mantap. Ya paling sama sekarang lagi kesibukannya persiapan buat ujian OSCE, ujian praktek gitu. Oke. Puasanya lancar ya? Puasanya lancar dong Berapa Pak. bolongnya? Nggak ada bolong. Nggak ada dong ya. Hibal versus setan masih unggul Hibal. Setan nol Pak. Bisa. Ya, ngomongin masalah puasa nih Iya, ya. Pak. Kan tema kita apa tadi? Semangat jangan kasih kendor. Iya, puasa bro. Puasa bro, Jangan kasih kendor. kendor. Oke, ini kan hari keberapa nih, Bal? Ke-11? Hari ke-11, hari ke-11. Ke-11 ya. Udah mulai pertengahan nih. Udah mulai pertengahan, udah masuk ke bulan iya. terakhir, Pak. Tarawih udah mulai berkurang. Wah, pasti, Pak. Yang namanya tarawih, Siap. Jajanan makin memperlihatkan Wah, eksistensi dirinya. Makin muncul ya, Pak. menunjukkan, betul. Aduh. Terus juga biasanya juga suka terlihat tuh orang-orang yang sudah tidak malu-malu lagi bahwa dia tuh nggak puasa. Maaf, misalkan merokok di depan umum. Iya, benar, Pak. Kadang-kadang minum di depan umum, Betul. gitu ya. Ini mungkin kita sharing aja kali ya. Iya, Hibal nih sebagai anak muda, katakanlah seperti itu ya. Bagaimana sampai saat ini bisa menjaga Puasa. keutuhan, Aduh. menjaga sampai saat ini menjaga Ramadannya, menjaga puasanya gitu, dan pasti ada dong masa-masa di mana kendor gitu Kendor ya, pasti ada, Pak. semangatnya berkurang gitu. Coba mungkin bisa sharing ke teman-teman sahabat Al-Qudwa. Ya, teman-teman sahabat Al-Qudwa, tadi udah banyak dijelasin juga terkait di tengah-tengah pasti kendor. Terus tarawih juga makin hari makin maju gitu kan. Betul. Maksudnya softnya makin maju. Makin maju. Bukan ada kemajuan, softnya makin maju. Yang tadinya sampai belakang Sampai makin belakang, maju. sampai aspal malah Pak kalau di kampung saya. Gitu? Di Keong, iya. Oh, masih ada. Awal-awal malam pertama sampai aspal Pak. Terus makin maju, hari keempat makin maju, hari kelima makin maju sampai Nah, itu dia. tinggal yang sepuh gitu Pak. Tinggal yang sepuh sama anak muda yang Iya, sisi lain miris, tapi juga faktanya memang begitu ya. faktanya memang Nah, begitu. nih, Terus yang paling penting sih berarti kan bukan masalah gitu. mencari masalahnya gitu. Bagaimana cara cari solusinya? yang pertama selama di bulan Ramadan yang harus Kalau kita Hibal sendiri persiapkan. ya? Iya, kalau diri pribadi apa ya? Itu niat. Oke, Niat. apa sih niat? Niat, kita niat misalkan selama di bulan Ramadan kita mau ngelakuin apa aja. Terus biar kita bisa ngelakuin apa aja, yang kedua kita harus buat schedule. Oke. Iya, schedule di bulan Hibal bikin Ramadan. sendiri tuh schedule-nya? Iya, schedule di bulan Ramadan pakai misalkan dari malam pertama misalkan pengen rutin qiyamul lail sebelum
sebelum sahur gitu. Dibikin minimal itu, peta dua gitu, dibikin minimal. apa tuh namanya? Tabel gitu? Nggak dibikin tabel sih Nggak Pak, bikin cuma tabel juga. dibikin schedule aja jam-jamnya. Oh, di list aja Di list gitu. aja jam-jamnya Oke, gitu. heeh. Misalkan bangun sahur, sebelum bangun sahur itu sholat mulai dulu gitu. Sahur, habis itu kan ada waktu jeda, biasanya sambil nonton TV kalau di rumah nonton TV, nonton aksi gitu kan Pak ya di Indosiar. Bisa lanjut sholat subuh, terus di scheduling juga kita misalkan kayak misalkan punya targetan khotam berapa kali baca Al-Quran. Kalau misalkan punya target khotam satu kali, ya berarti kita harus tahu yang namanya rumus kayak misalkan 1 kali sholat fardu itu harus 2 lembar. 2 lembar. Jadi selama 5 kali sholat fardu itu udah 10 lembar. Yang berikutnya. Tahun ini Hibal punya target? Punya target 1 kali hatam. 1 kali hatam. Minimal 1 kali hatam. Minimal, oke. Kalau lebih ya alhamdulillah ada surplus gitu Pak. Siap. Di tengah aktivitas yang Iya, di tengah ini aktivitas juga yang ya, padat padat juga. gitu. Oke. Kadang misalkan di 1 kali sholat fardu nggak keburu gitu kan Pak, 2 lembar, akhirnya kita rapel. Oh, rapel. Dirapel 4 lembar gitu. Yang paling tahu kita kondisinya kita sendiri kali ya. Kita gitu. sendiri, Jadi sebisa-bisanya kita aja Iya. memanajemen. Oke. Manajemen waktu sama Siap. harus punya semangat juga. Siap. And then tadi di schedulein apa lagi? Di schedulein. Yang terpenting 2 itu aja sih Pak. Schedule-nya tadi masih sampai sholat tuh. Salat. Oke. Mau dibahas sampai ini Pak, Iya sampai dong, bangun lagi dong. harus dong. Harus, boleh. Kan terlebih ke Iya. bagian pagi tuh ya setelah subuh. Iya. Itu pasti kan beraktivitas Godaan ya. tuh, Pak. Iya. Apalagi habis sholat subuh. Iya, itu Pasti dia. ngukur kasur. Iya. Nah, itu tadi gitu kan ya, Iya. bagaimana bisa produktif gitu ya di setelah setelah subuh, lalu kemudian pas menjelang zuhur kan mulai aura-aura ngantuk juga muncul, iya. sampai bisa istiqomah nanti ke asar lah minimal itu. Apa kalau Hibal sendiri melakukan apa? Ya kalau ini buat motivasi Bal sendiri sama teman-teman sahabat Al-Qudah ya. Tadi udah sampai sholat subuh. Sampai sholat subuh, habis sholat subuh, biasanya kan kita punya targetan baca Al-Quran tuh Pak. Oke. Baca Al-Quran dulu 2 lembar, kalau misalkan masih kuat gitu 3 lembar. Kadang ada aja godaan pengen itulah tidur Pengen gitu, tidur, pengen oke. sleep, Mata peres gitu ya. mata peres akhirnya tepar Oke. gitu, bangun pagi. Akhirnya istirahat Pak, istirahat sejenak. Kalaupun misalkan memang ngantuk, nggak apa-apa lah ya gitu nggak ya. apa-apa istirahat. Istirahat aja dulu. Yang penting targetan kita udah terlaksana. Sana, oke. Istirahat, terus bangun pagi gitu kan. Atau enggak, kadang suka nggak tidur gitu. Main ini aja, lihat-lihat HP, Oke, scrolling info-info isu-isu terbaru. Yakin info ini. Gitu. YouTube sih Bang. Oh, iya. Oke, terus Terus pagi persiapan buat kuliah ngampus karena sekarang pas bulan Ramadan ini momennya lagi ujian praktek. Oke. Gitu. Akhirnya persiapan buat ujian praktek, berangkat pagi jam 7. Terus itu ujian praktek sampai jam 12 siang. siap. Terus pulang praktek jam 12 siang, balik Ke rumah. karena sekarang Hibal lagi di kosan gitu Oh, Pak. di kosan. Ramadan di kosan, tapi kadang pulang juga seminggu 2 kali. Pulang ke kosan, istirahat di kosan, bangun lagi asar. Oke. Sama jangan lupa targetan-targetan yang kita capai itu harus benar-benar terlaksana. Kayak misalkan habis sholat zuhur ya harus tilawah Wah, 2 gitu lembar. ya. 2 lembar, 3 lembar lagi. 2 lembar, 3 lembar lagi. Kalau misalkan emang nanti di pas sholat asar atau enggak setelah sholat asar ada kegiatan apa gitu yang nggak memungkinkan buat kita baca Al-Quran, Misalnya disatuin di sholat disatuin, zuhur, iya, oke. karena ada waktu senggang tuh dari zuhur sampai asar. Akhirnya kalau enggak istirahat gitu kan, tidur Pak, setelah tidur bangun lagi asar, terus ya prepare buat buka puasa. Oke. Habis itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib kembali baca Al-Quran karena pas sholat fardu gitu. Habis itu makan berat, takjil, sholat maghrib. Makan berat batu gitu maksudnya. Waduh, Pak, bukan dong. Aduh, saya jadi salah ngomong ini. Maksudnya nasi. Iya, nasi, Pak. Ya, oke, makan nasi. Makan terus nasi, habis itu sama lauknya juga dong. Iya dong. Makan Maksudnya nasi, ya, iya, makan gitu ya. gitu. Sholat isya. Sholat isya, habis sholat Tarawih. isya tarawih. Habis Ya, itu persiapan buat ujian besoknya. Oh Lanjut. gitu. Setelah sholat Habis tarawih. isya, ini lagi nggak lanjut tilawah? Lanjut tilawah, Pak. Lanjut, oke. Lanjut tilawah sambil nunggu tarawih. Nyaris sehari-hari seperti itu ya? Nyaris seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan, tadi lanjut lagi ya, bikin schedule terakhir, terus apa lagi kira-kira yang bisa kita lihat? Selain niat, kemudian Bikin juga schedule. bikin schedule.
sama kurang lebih kita harus produktif sih Pak selama sehari-harinya gitu. Ini menarik nih, produktif. Produktif. Produktif di mata Hibal seperti apa? Gitu. Produktif itu gimana supaya kita bisa ngelakuin yang namanya kegiatan-kegiatan yang ada unsur kebaikannya, positifnya gitu Pak. Jangan sampai Sebentar, saya catat dulu. Sahabat Alku 2, produktif itu dalam artian yang aktivitas yang memiliki nilai kebaikan. Iya, Sepakat betul. ya? Sepakat, Saya juga Pak. sepakat. Oke. Misalnya lanjut. contohnya kita mempunyai kegiatan itu daripada kita misalkan kosong nih Pak ya. Kalau Ibal kan ada jadwal masuk kampus. Siap. Daripada kita kosong itu bagi teman-teman atau sahabat aku yang waktunya kosong terus libur juga luang, lebih baik dipakai buat ngelakuin kegiatan yang bermanfaat. Contoh misalkan kayak kita ikut-ikutan lomba atau enggak cari-cari lomba gitu. Kayak misalkan sekarang apalagi di bulan Ramadan banyak banget lomba-lomba ya kayak poster gitu, poster Ramadan, terus dakwah remaja, banyak sekali. Apalagi kalau teman-teman aktif di media sosial terus buka explore gitu tentang perlombaan-perlombaan atau event-event yang selama di bulan Ramadan itu banyak banget. Jadi jangan sampai di bulan Ramadan ini kita kurang gitu. Soalnya banyak banget biksel pahala gitu yang Allah berikan. Ya, cari-cari info-info dari Cari info-info dari media sosial. Oke. Sosial media. Terus? Nah, terus jangan sampai kosong lah Pak selama waktu seharian itu. Yang ada nanti kita malah terjerumus ke kegiatan negatif, kan bahaya juga. Malah godaan-godaan setan, walaupun bulan Ramadan katanya setan dibelenggu, tanda kutip gitu ya Pak. Tapi kan ada godaan hawa nafsu dari diri pribadi. Dari kita sendiri Iya, ya. Oke. Sebenarnya godaan yang terberat bagi seorang anak muda apa sih? Jadi pengen kepo nih. Aduh. Padahal saya juga pernah muda ya. Iya Pak. Tapi kan pasti beda ya, beda zaman, beda juga mungkin treatmentnya, beda juga barangkali tantangannya, plus ujiannya juga pasti beda-beda gitu. Nah banyak banget ya Pak kalau selama Hibal berinteraksi dengan teman-teman gitu ya, ngobrol dengan sesama anak muda gitu, yang biasanya sering muncul gitu ya ujian. Godaan yang pertama. Godaan-godaannya apa? Boleh di-share barangkali. Yang pertama godaan itu muncul ada pada lingkungan. Oke. Itu Pak, lingkungan kita Pak mempengaruhi kegiatan kita. Jangan sampai misalkan kita masuk ke dalam lingkungan yang punten gitu negatif, tapi jangan sampai kita ikut terjerumus ke hal-hal yang negatif gitu Pak. Oke. Walaupun kita gabung sama teman-teman yang tanda kutip kegiatannya negatif, tapi ya mau nggak mau kita harus gimana ya, punya rem gitu, jangan sampai ikut-ikutan. Atau enggak malah kita harus, kalau kata Ustadz Samson, kita harus mewarnai. Cakep. Iya. Kita harus mewarnai lingkungan tersebut. Harus mewarnai lingkungan tersebut. Sehingga lingkungannya terwarnai. Betul. Oke, siap. Ada kata-kata dari Bung Abdi gitu kan, jadilah ikan besar di kolam yang kecil. Pasti nonton YouTube saya ya. Jangan jadi ikan besar. Oke, jadilah ikan besar di kolam yang kecil. Oke. Artinya apa itu? Artinya kita misal Pak ya, kita ada di lingkungan yang besar tapi kita nggak aktif di lingkungan itu, sama aja bohong. Lebih baik kita aktif di lingkungan yang kecil. Terus menjadi primadona di situ. Primadona. 90-an banget ya. Kan sama Bapak ngomongnya. Menyesuaikan. Anyway, lanjut tadi godaan yang paling utama itu lingkungan ya. Oke. Emang sebegitu urgent gitu urgent banget Pak, ngaruh lingkungan banget. itu bikin seseorang tuh jadi mudah tergoda gitu. Ngaruh banget Pak. Apalagi di lingkungan kita ya. Sempat ada teman yang mungkin curhat gitu ke Hibal bahwa sampai Ramadannya keteteran gitu gara-gara lingkungannya tidak mendukung atau tidak kondusif. Ya ada aja Pak yang curhat-curhat gitu, kayak gimana gitu. Malah justru kita hampir kejerumus gitu karena kita kalau bahasa Sundanya mah era gitu Pak. Karena malu gitu, akhirnya ikut kadang gitu. Oke, karena malu nih kita kok kayak alim banget gitu, akhirnya ikut kan, jangan sampai seperti itu. Nah, kalau udah kayak gitu harus ada cara pencegahannya dong. Iya dong. Bahasa perawat ya, pencegahan. Solusi apa yang bisa coba Hibal tawarkan kira kalau udah kayak gitu? Kalau misalkan kita ada di lingkungan yang kayak gitu, lebih baik kita
izin untuk atau enggak basa-basi mau keluar dulu atau enggak pindah ke lingkungan yang lain atau enggak pulang atau enggak cari yang tempat yang lebih baik gitu. Kayak gitu Pak. Syukur-syukur ya kita menemukan sebuah lingkungan yang kondusif gitu Yang ya. kondusif, betul Pak. Yang mendukung upaya kita untuk mempertahankan Ramadan kita. Jangan sampai di bulan Ramadan malah kecolongan. Iya, sayang banget. Bahkan kita kan nggak pernah tahu ya kapan kita ketemu lagi dengan Ramadan gitu. Betul. Jadi sayang banget. Kemudian dari lingkungan. Apalagi nih kira-kira yang paling sering muncul di anak muda? Tantangan atau godaannya? Anak muda ya, fenomena ini banyak banget fenomena di anak muda yang sering bikin seseorang itu iri. Oh ya? Bucin. Oh, bucin. Tahu Pak bucin, Pak? Budak cinta, Budak cinta. Itu loh, Pak. Oke. Kenapa dengan bucin? Dengan bucin itu kadang, wah. Tapi sekarang bahasanya justru dirubah-rubah, Pak. Oh ya? Bucin itu sekarang diganti sama dengan support system. Oh, oke. Support anak jaksel ya, anak jaksel. Besti anak jaksel Yes. ya. Jadi bahasanya diganti Pak sama support system. Jadi kayak kita tuh lagi butuh support system padahal pengen banget pacaran itu intinya. Itu Pak yang bikin alibi ya. Alibi. Modusnya kayak gitu. Padahal support sebenarnya system gitu. pengen pengen nyari support system nih gitu kan. Support system kan emang fungsinya buat ngingetin gitu. buat Tapi kan mendukung. nanti hati-hati gitu kan. Malah melampaui. Itu jadi fenomena ya? Jadi fenomena pas sekarang anak muda kayak gitu. Bilangnya butuh support system. Butuh itu support kode. system. Kode. Ternyata sedang membuka peluang untuk ingin pacaran. Buka loker. Oh gitu. Terus kalaupun misalkan support system itu mendukung gimana? Apa yang terjadi memang? Ya bakal si pasangan ini yang ngeklop dia. Terus malah kurang lebih kayak ngelakuin aktivitas anak pacaran aja kayak gitu. Oke, dan itu bisa meruntuhkan pahala dari seperti Ramadan itu Oh iya, ya. Pak. Betul sekali. Sudah sejauh mana sih kalau orang tuh pacaran menurut Iqbal? Apa Pak? Sudah sejauh mana batasan pacaran Batasan sekarang orang pacaran. gitu? Aduh, sebenarnya Gimana orang pacaran tuh Pak, tipe-tipe orang pacaran beda-beda tuh. Beda-beda ya? Iya, saya Enggak juga kan nggak tahu sih. kalau zamannya saya kan sharing aja gitu ya. Gimana? Ya paling banter surat-suratan Wah, gitu. itu zaman Terus tahun jalan. berapa Pak? Gak usah bawa tahun deh. Primadona. Surat-suratan gitu. Maksudnya aktivitas fisik itu nyaris tidak ada gitu, berkurang gitu. Kalau generasi Anda Generasi apa sekarang ya? Generasi Z ya Pak ya? Milenial banget gitu. Seberapa parahkah gitu? Mungkin bisa di-share ke sahabat Al-Qudwa gitu. Jadi kita bisa oh iya, seperti itu ternyata. Sekarang apalagi banyak banget ya Pak fenomena pacaran sampai melampaui batas kayak gitu kan. Contoh misalkan ya seminimal-minimal pacaran aja ketemuan. Itu boncengan. Kalau zaman sekarang Iya ya. seminimal-minimalnya Pak, bukan jalan lagi, jalan mah masih agak regang. Boncengan mah tuh bahaya. Pengalaman. Enggak Pak, ngelihat. Pengalaman ngelihat. Iya ya. Iya. Kalau udah boncengan berarti kan sudah ada sentuhan fisik. Sudah ada ya. sentuhan fisik. Bahkan kalau misalkan itu baru minimal. Ya maksimalnya lebih dari itu. Astagfirullahaladzim ya. Oke, Itu fenomena. Terus ada lagi kalau misalkan lebih parah lagi yang namanya sleep call. Sleep call? Iya. Oh my Sleep call. god. Fenomena Tidur sleep sambil call. teleponan Yes. gitu. Oh, oke. Tidur sambil teleponan Pak, itu saking apanya ya? Bucinnya gitu lah bahasa kalau anak zaman Teleponan sekarang. dengan Dengan support systemnya. support sistemnya. Yes. Oke. Sama doinya gitu. Siap. Oh, Sampai-sampai kan sorry dipotong dulu nih. gimana? Sleep call itu apakah sudah sampai ke taraf perbincangan dewasa juga dengan setting call sleep juga? Saya kurang tahu ya Pak ya. Kurang tahu juga itu, ya. Bisa dia ngebalikinnya. Iya Pak, soalnya Cari bahaya. aman. Bahaya, Pak. Iya. Bisa pengetahuan Hibal aja. Kalau Ya. misalnya Hibal tahu ya tahu. Kalau enggak ya Iya sih enggak. Pak, kadang gimana si pasangan tersebut. Oke. Yang pasti sudah pada taraf sleep call aja itu sudah jelas, Udah jelas. bisa meruntuhkan Ramadan kita. Waduh, sungguh Oke. terlalu. gitu kan. Oke, and then apa lagi selain support system? Terus Yang kira-kira yang paling atau ada berapa sih sebetulnya kira-kira? itu aja yang- sih Pak, jangan banyak-banyak. Oh iya, 3 ya berarti aja. ya. Oke. Nah sekarang kan tadi kita sudah membedah gitu ya, bukan membedah sih, lebih ke
melihat gitu keadaan, kondisi dan sebagainya, terutama dari kacamata Hibal sendiri sebagai anak muda gitu, bahwa ternyata memang banyak juga ya tantangannya gitu. Iya. Nah, sekarang Relate banget. supaya apa namanya? Supaya puasa kita jangan kasih kendor gitu selain aktivitas, terutama yang berkaitan dengan godaan tadi yang kayaknya sih berat gitu ya dihadapi. Itu gimana? Waduh, itu sih ini buat motivasi saya sendiri apa ya, motivasi Hibal sendiri. Yang pertama ya udah kita fokus sama schedule kita, Pak. Fokus ya. Fokus, Oke. harus fokus sama schedule. Intinya itu aja sih, Pak. Karena fokus berarti kan target kita akan tercapai pasti. Iya, betul. Oke. Jangan sampai di bulan Ramadan ini ya kecolongan gitu aja. Sekalinya ada celah, Mm-mm. bisa jadi kebablasan. Kebablasan, seperti itu. Terus? Udah itu aja, Pak, intinya itu. Oh, fokus aja Fokus ya. aja. Oke. Nah, Iqbal punya ini sendiri nggak? Saran atau mungkin ya himbauan atau mungkin ngajak ke teman-teman sahabat Iya, Alku 2, sahabat terutama yang muda gitu ya. Mangga silakan mungkin bisa di-share. Ya, buat teman-teman sahabat Alku 2, selama di bulan Ramadan ini kita harus memperbanyak kegiatan-kegiatan positif kita untuk lebih khususnya diri saya pribadi dan teman-teman menambah derajat ketakwaan dan keimanan kita gitu kan. Amin. Khususnya kalau misalkan teman-teman mau menambah derajat ketakwaan dan keimanan itu harus ada yang dilakukan selama di bulan Ramadan. Ini diilustrasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 5 gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan padanya. Hudal lil muttaqin, dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka aktivitas takwa itu apa aja gitu yang bisa menambah derajat ketakwaan kita. Itu Allah jelaskan lagi di ayat selanjutnya, ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Jangan sampai di bulan Ramadan ini sholat kita belentang-belentong atau bolong-bolong gitu. Maka ya intinya harus dischedulekan. Dari sebelum sahur kita sholat qiyam gitu kan. Rasulullah juga bersabda, man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam hari dengan ketulusan, maka akan dihapus dosa selama 1 tahun sebelumnya. Masya Allah. Banyak sekali ya. Iya. Dari Selanjutnya itu wa mimma razaqnahum yunfikun, berinfak. Maka amalan yang kedua itu infak gitu kan. Kita anggarkan infak kita selama bulan Ramadan gitu. Maka kalau misalkan kita lihat infak tuh nggak berupa material ya Pak ya, nggak berupa materi gitu. Ya, material. Bukan material. Misalnya E-nya itu nyangkut. Keselipet. Bisa. Iya, bisa. Lanjut. Ya bukan berupa material saja gitu, tapi bisa juga dengan kayak kita berbagi berupa makanan dan lain sebagainya, kayak bagi-bagi takjil, itu bisa kita agendakan seperti itu. Terus ada lagi dia Allah jelaskan lagi di ayat selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Aku turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Qur'an, maka harus rajin membaca Al-Qur'an. Maka ketiga amalan ini selama di bulan Ramadan, teman-teman sahabat Alku 2 bisa mengaplikasikan apa ya? Ketiga amalan ini. Yang pertama wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat, terus berinfak, dan satu lagi membaca Al-Quran. Maka insya Allah ketika kita istiqomah melakukan ketiga amalan ini, insya Allah gitu kan. Tapi hanya Allah sih yang menilai Pak gitu. Iya. Apakah derajat kita bisa bertambah atau tidak gitu. Dan di 10 hari terakhir khususnya teman-teman, itu kita harus mengejar yang namanya malam Lailatul Qadar. Dengan itu itikaf, dengan itikaf bisa seperti itu. Mungkin itu saja. Masya Allah. Ini anak murid saya ini, anak Itu saya malu lagi Pak. begini aja bangga ya. Oke, by the way, Iqbal, ini di luar dari obrolan kita ya, apa namanya? Iya Pak. Ada apa tuh? Iqbal tuh angkatan berapa ya? Dari mana Pak? Dari Saya SMA. dari TK. Oh, dari TK. Siswa abadi ya. Siswa abadi. Dari TK, seriusan? Jebolan aku udah banget sih. Masya Allah, aku udah idol ini mah. Dari TK? Iya, dari TK angkatan pertama. Angkatan pertama, SD. TK angkatan pertama, SD angkatan kedua, SMP itu full day-nya angkatan 9, boarding-nya angkatan 8. Oke. Oh, sempat full day dulu, boarding full day gitu ya? Iya, SMP-nya. Kalau SMA-nya angkatan 6. Masya Allah, pantesan tadi khatam gitu ya, hadisnya gitu ya. Murid Gue ini, murid gue. Oke,
membekas nggak sih apa yang didapatkan dari Oh, Masya Allah, Pak, sekolah membekas ke banget. dunia? Ini, Pak, hasilnya gini. Per. Badannya gini juga. Bukan fisik, Oh, bukan masih fisik. pengalaman, ilmu Ya, atau alhamdulillah, Pak, apa gitu dari membekas guru-guru di kuliahan gitu kira-kira. Kalau Abdi kan pengalaman organisasinya kerasa katanya gitu. Betul, di organisasi juga kerasa banget, Pak. Hmm. Terus dalam keilmuan juga kerasa banget. Apalagi kayak misalkan kedekatan antara guru dengan murid itu lebih kerasa banget. Apalagi sama gitu. ini wali kelas saya, teman-teman. Oke, bisa aja ya. Oke, ini terakhir ya sebelum Ya, kita siap. pamit gitu ya. Kita ada game sedikit nih. Games, aduh, Oke. boleh. Gamesnya namanya teras. Teras. Tebak dengan keras. Aduh, tebak-tebakan. Berarti harus Enggak sih, enggak harus keras, Oh, enggak harus. Enggak, maksudnya langsung ceplos gitu. Pilih aja di antara Oh, pilih, ini. boleh. Oke, pertama ya. Semata atau semansa? Semata dong. Ah, yakin. Yakin. Oke. Tapi sebelumnya pernah daftar Semata. Gak apa-apa, semua Iya, sekolah baik. Semata dong. Pelontos atau berbulu? Itu berbulu deh. Berbulu. Oke. Dimas atau Basit? Basit deh. Basit ya. Tapi Pak, Kayaknya kayak gitu seru. loh. Enggak, Iya, Basit sama maksudnya Dimas Dimas sama aja, Pak. teman. Iya, teman. Cuman Basit lebih seru kan? Basit lebih seru, Iya. iya. Kopi atau teh manis? Saya lebih suka kopi. Kopi, oke. Makan atau tidur? Makan dong. Tidur juga dong. Iya. Oke. Ekstrim nih, pocong atau kuntilanak? Waduh. Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Iya. Kenapa serem? Serem, Pak. Oh, oke. Tapi belum Siap. pernah lihat juga sih. Jangan sampai lah, Pak. Jangan sampai juga. Tafsir Quran atau perawat? Waduh, berat. Pilihannya kemudian berat. Pilihan yang berat, Pak. Oke, cuma milih aja kok. Sekarang ya karena dia manahkan Kuliah di dia perawatan. mengenal pendidikan keperawatan, saya milih perawat. Perawat. Oke, siapa tahu habis nanti jadi perawat, bisa nyusul jadi Amin. ini ahli Quran ya. Ya. Oke, Mesir atau Amerika? Saya Mesir, Pak. Mesir, oke. Jadi bungsu atau sulung? Sulung. Sulung ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Batal puasa karena mimpi basah atau batal karena lupa makan? Berat nih, Bu. Udah lupa makan, lupa makan aja. Iya, makanya. Tanya lagi kalau Iya. mimpi basah mah. Beda lagi, Pak, ceritanya. Oh, beda lagi. Jadi Karena makan. karena makan aja ya, selamat ya. Jadi nggak saya tanya lagi. Oke. Iqbal, terima kasih ya. Iya, Pak. Udah mampir ke sini. Udah cukup kan ya? Oh, sudah cukup. Sudah Oke. By the way, terima kasih sudah Sama-sama, mampir ke Pak. teras. Nanti kapan-kapan bisa mampir lagi ke sini ya. Siap. Sukses buat kuliahnya, Amin, sukses juga insyaallah. buat segala Amin, aktivitasnya, dan sukses untuk segala hal. Amin, insyaallah. Dan sahabat Alku, demikian obrolan kita bersama Hibal di acara teras teman Ramadan Asyik. Dan pastikan tetap tune in terus ya tayangan kita di Aku 2 channel ya. Oke, official, sorry. Jangan lupa untuk like, share, dan juga komen serta subscribe. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.